warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Saputri Andriani. NIM saya 210510667. Jadi di sini saya ingin memaparkan tentang mata kuliah HKI, yaitu hak kekayaan intelektual, di mana dosen yang mengampu mata pelajaran ini adalah dosen Ibu Yulia SHMH. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan memaparkan atau menganalisis tentang yang saya cari dalam studi kasus, yaitu tentang hak merek, di mana saya mengambil salah satu contoh kasus, yaitu tentang hak merek Wong Longji. Jadi Wong Longji ini adalah hak merek salah satu pengusaha luar yang diambil oleh pengusaha lokal, di mana pengusaha lokal ini mengambil dengan itikat yang tidak baik. Jadi pengusaha luar ini melaporkan atau menggugat salah satu pengusaha lokal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Jakpus untuk ditindaklanjuti agar tidak terjadinya persamaan atau kecurangan dalam sebuah hak merek ini. Jadi teman-teman, di sini kita pahami hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang kita miliki. Jadi teman-teman, saya di sini sudah memaparkan atau mengumpulkan data-data kronologi tentang kasus hak merek ini. Mengapa hak merek ini terjadi penggugatan atau tergugatnya salah satu merek lokal ini, salah satu pengusaha lokal ini. Di sini saya juga telah menulis atau mengumpulkan objek-objek yang telah dikumpulkan oleh pengusaha luar untuk didaftarkan di berbagai hak kekayaan intelektualnya. Jadi, pengakuan multi akses sebagai pemilik merek Wong Longji ini adalah merek ini ditemukan sejak tahun 1821 silam dan sebagai satu-satunya pemilik merek Wong Longji ini. Jadi resep teh herbal ini, Wong Longji ini dalam bahasa Kantonnya dibaca sebagai Wong Longkat. Merek Wong Longji ini merupakan logo aksara Cina yang didaftarkan di Hong Kong sejak tahun 1897 untuk melindungi jenis-jenis barang obat Cina di kelas 5. Jadi pada tahun 1990 untuk merek Wong Longji ini melakukan promosi besar-besaran sebelum kepemilikan merek ini dialihkan ke multi akses. Nah teman-teman, pada tahun 2005 merek Wong Longji ini berpindah alih kepada multi akses. Jadi berkat promosi dan pencapaiannya, multi akses ini mendapatkan populasi yang tinggi sehingga merek Wong Longji ini menjadi merek yang terkenal di berbagai negara. Sehingga karena terjadinya populasi yang tinggi, merek Wong Longji ini mengeluarkan sekitar 660 juta atau sekitar 77,2 juta euro per tahunnya. Nah teman-teman, multi akses karena tingginya membayar per tahun sekitar 77,2 juta euro, maka multi akses tidak terima dengan merek lokal atau pengusaha lokal yang mendaftarkan juga sebagai merek yang sama. Jadi multi akses ini melaporkan atau menggugat menuding Dahlim Sekodaduri ini untuk menjadikan penggugatnya sebagai niat yang itikat yang tidak baik karena telah mengambil atau meniru salah satu merek multi akses ini. Mengapa multi akses tahu bahwa peniruan dalam mereknya terhadap yang dilakukan oleh pengusaha lokal ini? Jadi terlihat dari pemakaian aksara Cinanya yang begitu sama dalam hak merek multi akses ini. Nah, dalam pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek bisa dibatalkan karena pendaftaran merek yang sama dan pendaftaran merek yang etiket tidak baik oleh pemilik merek yang kedua. Perkara ini terdapat pada nomor putusan 366/2014. Dan pengusaha lokal ini menerima sanksi yang telah disepakati kedua belah pihak untuk mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya
terhadap apa yang dilakukannya dengan merek-merek yang sudah ditetapkan di luar. Baiklah teman-teman, cukup di sini pemaparan saya tentang contoh kasus hak merek terhadap produk teh herbal ini. Jadi saya memohon maaf apabila ada kata yang salah dan kata-kata yang melenceng terhadap yang saya keluarkan. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.